Baik, teman-teman, kita mulai sambil nanti yang lain biar nanti nyusul masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Dek, kita mulai kuliah AIK pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan step yang membersamai begitu ya, membersamai alat yang sudah kita diskusikan beberapa minggu belakang, yaitu tentang sesedaktor. Nah, setelah biasanya kalau semisal untuk di industri kimia ya, setelah semua bahan padatan ini nanti kita kecilkan ukuran partikelnya, kita akan lakukan atau kita akan lewati benda padat yang sudah dikecilkan ukuran partikelnya ini ke suatu alat, yaitu screen begitu. Nah, proses screen ini nanti fokusannya adalah hanya untuk memisahkan agar ukuran padatan ini bisa lebih sama ukuran padatannya, karena kan biasanya kalau dari alat sesedaktor campuran begitu ya, padatannya sejenis begitu teman-teman, tetapi dia memiliki diameter padatan yang berbeda-beda. Nah, untuk menyeragamkan ukuran partikelnya kita akan pakai alat screen ini. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan mengkulik lebih dalam gitu ya, Dek, tentang apa saja fungsi dari screen, kemudian apa saja istilah-istilah yang nanti teman-teman akan sering dengar kalau semisal membahas terkait dengan screen. Lalu di sini juga akan saya tampilkan beberapa jenis screen yang biasa dipakai di industri begitu ya, dan nanti di paling belakang kita akan mencoba begitu. Oke, kita mulai untuk terkait dengan teori atau pengantar di screen, teman-teman. Sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan begitu ya, bahwa proses pengayakan atau screening ini nanti dilaksanakan setelah proses pengecilan ukuran suatu partikel padatan. Nah, untuk setelah kita melakukan pengecekan atau pengecilan ukuran partikel padatan, kita nanti masukkan ke dalam suatu screen begitu teman-teman. Nah, berkaitan dengan proses pengayakan ini yang ada di dalam screen, ini nanti dari sisi jenis layernya ya, layer screennya itu nanti ada dua kelompok, yaitu yang pertama adalah ayakan tunggal, begitu ya, ayakan tunggal, atau mungkin screen yang akan teman-teman pakai itu nanti berlapis-lapis. Nah, ini nanti disebut dengan ayakan ganda atau multiple screen gitu ya, double screen atau multiple screen begitu. Dari sisi perbedaan mekanismenya cukup ada di jumlah screen yang dipakai. Kalau ayakan tunggal satu, kalau ayakan ganda atau nanti ayakan multi ayakan ya, ini nanti layernya lebih dari satu begitu. Nah, selain itu yang kemudian ada istilah jadi berdasarkan ayakan tunggal dan ayakan ganda ini nanti profil begitu ya, profil dari padatannya akan kita bagi menjadi tiga istilah begitu. Untuk ayakan tunggal begitu ya, untuk ayakan tunggal ini nanti akan ada tiga istilah. Yang pertama adalah fit atau umpan. Kemudian fit atau umpan ini kan kita alirkan begitu ya di screen. Di screen kemudian ada dua kemungkinan kalau misal kita pasang ayakan tunggal, yaitu yang pertama padatan ini lolos ayakan begitu ya, atau lolos di permukaan screen. Nah, dan ada juga padatan-padatan yang tidak lolos dari ayakan screen. Nah, seperti yang teman-teman ketahui begitu ya, bahwa driving force atau gaya dorong atau faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi screen itu adalah hanya diameter
padatan, gitu ya, diameter padatan. Driving force-nya adalah hanya ukuran partikel atau diameter padatan, seperti itu teman-teman. Berbeda dari size reductor yang kemarin ya, teman-teman memilih jaw crusher atau teman-teman memilih crushing roll, teman-teman mungkin memilih ball mill atau hammer mill atau ball mill, itu kan dilihat dari beberapa faktor atau beberapa driving force. Yang pertama, kalau size reductor kan ada diameter partikel, kemudian ada hardness-nya ya, kemudian ada juga sifat keabrasifannya, begitu, abrasifannya. Jadi kita harus tahu profil padatan itu seperti apa. Oh, ternyata diameter partikelnya lumayan besar, mesh-nya kecil begitu, misal 5 mesh ukuran umpannya. Kemudian dia hardness-nya gede enggak begitu. Oh, hardness-nya skala Mohs-nya lumayan tinggi di sekitar 8 atau 9 skala Mohs. Habis itu abrasif tidak, oh tidak abrasif, maka teman-teman bisa pilih jaw crusher, teman-teman bisa pilih rolling crusher dan lain sebagainya. Begitu. Jadi faktor yang dipakai, begitu ya, faktor yang dipakai untuk memilih alat size reductor yang tepat itu teman-teman ada 3 faktor ini, antara lain begitu ya, diameter, hardness kekerasan bendanya, dan keabrasifan dari bendanya. Nah, tetapi kalau kita sudah pakai screen, kita masukkan screen yang nanti menjadi satu-satunya faktor pendorong kita memilih screen itu adalah hanya dari diameter padatannya. Jadi kita tuh mau meloloskan padatan dengan ukuran berapa sih begitu. Begitu ya. Jadi kita pengen melihat berapa, oh sekian 100 mesh, maka teman-teman butuh ayatan 100 mesh agar yang nanti lolos di bawah 100 mesh, maka itu adalah padatan yang kita inginkan ukurannya. Begitu deh. Nah, kembali lagi ya ke istilah screening. Untuk istilah di dalam pengayakan itu nanti ada 4. Yang pertama diayakan tunggal tadi. Untuk diayakan tunggal istilah yang dipakai ada 3, yaitu umpan, fit, kemudian oversize dan undersize. Jadi kalau oversize adalah padatan gitu ya, ukuran padatan yang tidak lolos screen gitu ya, yang tidak lolos diameter screen tersebut. Kemudian kalau istilah undersize adalah diameter padatan yang nanti lolos bisa masuk ke dalam screen ini gitu ya. Kalau untuk ayakan tunggal istilahnya 3, yaitu umpan, fit, oversize dan undersize. Tetapi kalau ayakan ganda atau multiple ayakan begitu, nanti istilahnya tidak hanya fit, oversize dan undersize, teman-teman akan ada yang namanya on size begitu, on size ya. Jadi bedanya antara oversize, undersize, dan on-size. Kalau oversize itu nanti dia tidak lolos screen, tidak lolos ayakan pada level screen ini. Jadi kalau misal dia 5 mesh, di sini 10 mesh, maka kalau oversize ini berarti dia oversize di 5 mesh. Dalam hal ini berarti diameter dari partikel yang oversize itu adalah lebih besar daripada 5 mesh begitu ya, atau ukuran nyatanya adalah lebih besar secara inci atau secara milimeter gitu. Nah, kalau on size begitu, on size ini adalah jumlah partikel gitu ya, ukuran partikel yang tepat begitu ya, tepat ukurannya di 10 mesh. Kalau di sini adalah kurang dari, jadi ukurannya nanti akan lebih besar dari 5, lebih besar daripada 5 mesh begitu. Kalau dari sisi ukuran dalam mesh berarti nanti kita kurang, jadi kurang dari ukuran 5 mesh, karena kalau semakin kecil skala meshnya itu nanti malah ukuran partikelnya secara inci itu nanti lebih besar begitu ya. Jadi di sini bisa lebih besar dari ukuran 5 mesh. Kalau on size itu pas 10 mesh, kalau di under size itu nanti ukurannya lebih besar dari 10 mesh. Di sini adalah lebih kurang ya, kurang dari 5 mesh. Itu untuk ukuran dari istilah untuk oversize, on size dan undersize. Jadi yang oversize itu nanti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Ukuran meshnya, sedangkan kalau yang di undersize 10 dia bisa 12, bisa kemudian 14, bisa kemudian 16 dan seterusnya. Begitu ya. Kalau di on size pas
tepat begitu ya, tepat sama di 10 mes. Jadi dia lolos di 5 dan tapi tertahan di 10. Itu adalah on size, pengertian dari on size begitu. Oke, jadi insya Allah ada 4 istilah atau secara spesifik 3 istilah yang nanti teman-teman akan sering dengar di screening, yaitu undersize, on-size, dan oversize. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana atau desain atau gaya atau template untuk melaporkan begitu teman-teman, melaporkan suatu hasil ayakan begitu ya. Hasil ayakan itu nanti padatannya sekian, yang lolos di 10 mes sekian, kemudian lolos di sekian mes itu nanti berapa persen. Nah, gitu ada beberapa cara untuk melaporkan hasil proses suatu pengayakan padatan. Nah, ada 3, cara 1, cara 2, cara 3, teman-teman bisa lihat dulu ya sebelum saya jelaskan. Jadi kalau di cara 1 dia di statement secara jelas begitu deh. Jadi oversize di sekian inch, kemudian lolos di sekian inch tapi tertahan di sekian inch begitu. Dan satu lagi nanti undersize di sekian inch. Berarti di sini harusnya undersize di 0,0625 inch. Itu jadi cara nomor 1 adalah menjelaskan secara spesifik begitu ya, dia oversize di sekian inch, kemudian undersize di sekian inch, atau lolos di sekian inch tertahan di sekian inch begitu. Itu untuk cara nomor 1. Sedangkan kalau untuk cara nomor 2 nanti ini yang sering kita gunakan teman-teman gitu ya, ini yang paling umum dipakai dengan cara menandakan kalau oversize itu adalah positif, begitu oversize positif, sedangkan undersize-nya adalah negatif. Jadi positif itu adalah untuk oversize, kemudian negatif itu nanti untuk undersize-nya. Nah, bedanya untuk yang di cara nomor 3, ini kita pakai tanda garis miring gitu ya, garis miring. Jadi di sini pengertiannya adalah oversize, dan kemudian ya ini kebalik ya, undersize, dan di sini nanti oversize. Itu jadi defaultnya adalah seperti itu. Untuk cara 1 dijelaskan secara gamblang. Kalau cara 2 ada tanda positif dan negatif. Positif untuk oversize, negatif untuk undersize, kemudian ada garis miring. Ini menandakan sebelah kiri nanti undersize pada level ayakan itu, sebelah kanan dari garis miring itu adalah menandakan oversize dari ukuran ayakan ini. Dan pelaporan ini adalah step yang 1 begitu ya, dia stage 1 begitu teman-teman, dia stage 1. Pada dasarnya salah satu cara ini bisa teman-teman pilih begitu ya, bisa kalian pilih. Dan tabel yang kedua harus menandakan fraksi massa. Jadi cara 1 ini bisa teman-teman pilih, atau mungkin bisa menuliskan dengan cara 2, atau bisa menuliskan dengan cara 3. Kemudian cara keduanya adalah, atau data keduanya adalah data fraksi massa. Jadi fraksi massa ini adalah menunjukkan seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak berat begitu, seberapa banyak massa dari bahan ini yang di state di situ. Jadi misal berapa yang oversize ini, kemudian berapa yang undersize di sekian inch, kemudian berapa yang undersize di sekian inch begitu, kemudian berapa yang onsize di sekian begitu ya. Jadi fraksi ini menandakan jumlah dari massa setiap seluruh umpan. Posisi dari fraksi teman-teman harus 1,0 ya, karena fraksi tidak boleh kurang dari 100% dan juga tidak boleh lebih dari 100%. Oke, nah untuk menandakan ini, stage pertama ini biasanya, atau tabel ini biasanya disajikan jika ayakan ganda itu hanya dipasang gitu ya Dek, hanya dipasang sedikit 2 sampai 3 sampai 5 mungkin layernya begitu ya, 2 sampai 5 layer dari ayakan. Nah, untuk contoh yang ada di sini, ini kan tabelnya disajikan 4 ya, disajikan 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Maka ayakan yang akan kita
atau screen yang kita pakai itu nanti adalah jumlahnya 3. Jadi kalau data yang disajikan itu 4, maka layer dari screen itu nanti biasanya adalah jumlah tabel yang disajikan dikurangi 1, yaitu 3. Apa saja ukurannya adalah 0,25 inch, 0,125 inch, dan 0,0625 inch. Jadi di sini ada 1/4 inch, kemudian ada 1/8 inch, kemudian ada 1/16 inch. Yang harus teman-teman ketahui, menyusun screen itu dari besar ke kecil ya teman-teman, karena kalau ini dalam inch maka penyusunannya selalu dari besar ke kecil, tetapi nanti ukuran mesh untuk 0,25 inch dibandingkan 0,125 inch dan dibandingkan 0,0625 inch, nanti meshnya semakin ke bawah atau semakin kecil ukuran inchnya, malah ukuran meshnya nanti semakin besar begitu. Sebentar saya lihatkan ya, seperti data yang kita diskusikan dulu pas kuliah minggu pertama, Dik. Oke. Pada saat kuliah minggu pertama itu kita sudah mengetahui begitu. Nah ini ya. Oke. Nah ini adalah contoh dari screen. Ini ada problem yang di brown. Bentar. Nah, ini adalah tabel Taylor Mesh. Nah, ini nanti tabel 4 Taylor screen ini nanti akan kita sering pakai tabel ini. Teman-teman bisa lihat ya, 0,25. 0,25 itu di tiga mesh, teman-teman. Kalau misal ingin dikonversikan di mesh itu nanti 3 mesh. Kemudian 0,125 di 6 mesh. Dan kemudian di 0,06 itu sekitar 1/8 itu nanti di 10 mesh begitu. Jadi semakin kecil ukuran partikel itu nanti malah meningkatkan nomor dari ukuran meshnya gitu. Jadi itulah kenapa kemarin tadi pas di ukuran mesh kan over mesh itu lebih sedikit daripada 5 mesh ya, karena kalau 4 mesh, 3 mesh, 2 mesh, dan atau mungkin tidak ada mesh numbernya, ukuran partikelnya juga akan justru semakin lebih tinggi gitu ya, semakin lebih besar. Tetapi semakin rendah semakin banyak ukuran meshnya, maka secara fakta gitu ya, secara faktual nanti ukuran partikelnya malah justru semakin serbuk ukurannya. Jadi semakin ratusan angka meshnya, dia semakin halus ukuran partikelnya begitu. Kita kembali ya, sehingga untuk di sini untuk pelaporannya atau untuk teman-teman menata screen-nya adalah kalau kita dari ukuran inch ya lebih mudah ya, teman-teman turunkan atau urutkan dari atas ke bawah, itu adalah urutan yang paling besar itu nanti yang di paling atas. Karena kalau ukuran yang paling besar itu nanti menandakan jarak begitu, jarak antar kawat gitu kan. Kalau misal screen kan ada kawatnya ya, yang kita nanti sebut dengan aperture begitu. Jarak antar kawat itu juga akan semakin longgar kalau dia di 0,25 inch begitu, atau di 3 mesh. Di sini 3 mesh ya, 3 mesh itu nanti jarak antar kawat baik itu horizontal sama vertikal itu nanti jaraknya lebih longgar. Lalu kemudian kalau dia sudah semakin kecil inch-nya atau semakin besar ukuran mesh-nya, dia nanti akan semakin rapat begitu teman-teman. Jadi semakin rapat, yang awalnya seperti ini, kita mungkin satu ayakan itu bisa lebih kecil begitu ya untuk ukuran aperturnya. Nah ini disebut dengan apertur gitu teman-teman, apertur ya. Nanti untuk istilah antar kawat penyangga di dalam screen itu disebut dengan apertur. Sehingga kalau kita ingin susun adalah 1/4, 1/8, 1/16 inch atau 3, 6, 9 mesh begitu ya. Itu semakin besar
Kalau di sini semakin ke bawah semakin besar, kalau yang di dalam ins semakin bawah semakin kecil. Begitu, nanti tolong diingat-ingat teman-teman. Nah, di sini ada umpan pertama, mungkin dia nggak terlalu seragam gitu ya, ada yang besar banget, ada yang sedengan, ada yang kecil, ada yang mungkin lebih serbuk begitu. Nah, kemudian di sini nanti ada yang lebih sedengan, dia sudah lolos bersamaan dengan yang serbuk, bersamaan juga yang dengan yang lebih kecil. Di sini nanti yang lebih kecil saja profilnya, dan yang ke bawah ini adalah nanti undersize yang di serbuk. Menyajikan berapa masa gitu ya, berapa masa yang tertinggal atau yang tidak lolos di 3 mes atau tidak lolos di ukuran 1/4 inch, maka teman-teman bisa tuliskan dengan cara satu, teman-teman tulis langsung apa adanya begitu ya, oversize 1/4 inch, atau teman-teman bisa pakai cara yang kedua plus 0,25 inch gitu, plus 1/4 inch, cara 3 sama plus 0,25 inch begitu. Nah, cara ini harus seragam ya, jadi kalau misal teman-teman udah pilih cara satu, kalian dari atas ke bawah cara penulisannya harus di satu lingkup di cara satu. Kalau misalnya cara dua ya cara dua semua, nanti cara nulisnya ya plus minus gitu. Kalaupun cara tiga ya nanti ada plus, ada minus, ada tanda garis miringnya gitu. Jadi dipilih salah satu cara yang biasa, yang seenak teman-teman tuh kayak gimana. Tapi biasanya untuk di standar industri yang biasa dipakai adalah cara 2 atau di cara 3, tetapi paling umum adalah yang di cara 2 begitu. Nah, yang di on-size di antara 1/4 sama 1/8, teman-teman bisa tulis lolos 1/4 inch, tertahan 1/8 inch, atau minus gitu ya. Jadi sekali lagi, minus ini adalah oversize, min 0,25 plus 0,125 inch. Kemudian untuk yang cara 3, 0,25 garis miring 0,125 inch begitu. Sama halnya di area sini, ini berarti nomor area A, B, C, D begitu ya. Di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, di sini D. Nah, untuk area D karena dia undersize di 1/16, maka teman-teman bisa tulis undersize di 0,0625 inch. Atau kalau cara 2 minus 0,0625 inch, atau di cara 3 0,0625 strip 0 inch begitu. Itu ya untuk sini cara untuk pelaporan di stage 1 ini, atau atau kalau di cara 3 teman-teman yang di awal bisa 0,25 inch. Ini cara ini sama begitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kan di sini kita bisa hitung begitu ya. Kita bisa ukur, oh di sini sekian kilogram, di sini sekian kilogram, di sini sekian kilogram, di sini nanti sekian kilogram. Maka kita bisa hitung fraksi massa masing-masing A, B, C, D. Ini nanti ditulis di fraksi massa yang ada di sebelah kanan. Sehingga nanti insya Allah ini kita dapatnya 100% ya, atau 1,00. Itu untuk pelaporan umum yang pertama, jika semisal memang kita hanya menggunakan screen di jumlah 2 atau 3 atau 4 atau 5, jadi nggak terlalu banyak multi ayatan yang kita pakai. Tetapi kan kadang-kadang di industri kita butuh begitu ya teman-teman, kita butuh stage dari screen itu yang nggak cuma 3 atau nggak cuma 2 atau nggak cuma 4 begitu teman-teman. Jadi kita bisa pasang lebih banyak dari itu. Nah, untuk lebih banyak dari itu, data hasil pelaporan ini nanti kita akan bisa gambarkan dengan tidak hanya dengan tabel tetapi dengan grafik hubungan begitu. Jadi grafik hubungan untuk stage yang pertama, atau lebih kompleks lagi untuk stage yang selain tabel, pelaporannya adalah seperti ini. Jadi kita hitung begitu teman-teman. Jadi kita pasang ukuran mesnya. Jadi ini kan tidak hanya 3 ya seperti yang tabel yang dicontoh, tapi di sini insya Allah ada 10 lapisan mesh yang kita. Nah,
karena dia lebih banyak, begitu Dek, dia lebih banyak dibutuhkan untuk masang di proses screening, maka persentase masanya kan juga nggak terlalu ada yang lebih signifikan atau tidak begitu, jadi lebih rata begitu ya. Ini contohnya kita punya data mesh dan punya persentase itu. Nah, untuk menggambarkan atau melaporkan ukuran ini, teman-teman bisa menggambarkannya dengan grafik hubungan begitu ya, grafik hubungan antara ukuran partikel rata-rata, begitu, ukuran partikel rata-rata dengan fraksi masanya, begitu, dengan fraksi masanya. Nah, untuk menghitung ukuran rata-rata dari suatu mesh, begitu ya, dari antar mesh, begitu, maka teman-teman membutuhkan tabel yang 7 tadi, Tyler screen tadi yang saya tampilkan. Jadi 3 sama 4, ini karena kita ingin membuat ukuran rata-ratanya dalam mikron, maka teman-teman akan membutuhkan data ukuran partikel itu dalam milimeter, begitu ya, 3 sama 4 mesh. Nah, ini aperturnya kita buat dia di milimeter, itu kita gunakan yang 6,680 dan 4,699. Karena ini sifatnya rata-rata, maka teman-teman tinggal rata-ratakan antara 6,680 ditambah 4,699 ini ya. Itu kemudian kita bagi 2, kemudian kita kali 1000 agar dia nanti menjadi mikron, gitu ya, dia menjadi mikron. Seterusnya nanti ke bawah, jadi berapa ukuran mesh, ukuran padatan di 3 mesh, dan berapa ukuran padatan di 4 mesh, nanti kita akan jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan, begitu. Oke, begitu. Seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, setelah itu kita tampilkan di grafik, begitu deh. Jadi yang di sini ukuran partikelnya dan sumbu Y-nya adalah fraksi masanya. Fraksi massa ini sudah kita ketahui datanya, begitu. Itu untuk kurva, begitu ya, kurva distribusi frekuensi dan kurva kumulatif dari suatu analisa ayakan, begitu ya. Lalu kemudian step yang kedua, jadi hasil ayakan juga kita bisa tampilkan dengan data distribusi kumulatif oversize-nya, begitu, distribusi kumulatif oversize-nya. Nah, untuk membuat grafik ini, teman-teman membutuhkan data selain kalau yang sebelumnya kan langsung ya fraksi massa dengan rata-rata ukuran partikel. Kalau yang di tabel ketiga ini agak sedikit harus diolah. Yang pertama, yang di sumbu X, tadi di sumbu X kan kita punya rata-rata partikelnya ya, punya rata-rata ukuran rata-rata partikelnya berdasarkan mesh-nya antara mesh berapa sampai berapa. Tetapi kalau di grafik ini kita akan sajikan dia per ukuran gitu ya, per ukuran oversize gitu ya. Kumulatif oversize. Jadi per ukuran oversize. Jadi data ini bisa teman-teman buat begitu, bisa teman-teman buat lebih sederhana. Yang awalnya tadi 10 data, di sini kita menyajikan 9. Atau boleh teman-teman kalau ingin menyajikan beberapa, maksudnya deretnya bisa urut, jadi semisal plus 3, kemudian plus 10, kemudian plus 28, plus 100, itu nggak masalah begitu ya. Jadi ini tabel untuk mesh-nya, oversize mesh-nya, kemudian ukuran dari aperturnya, jadi yang tadi ya, yang di PDF tadi, gitu, yang di ukuran aperturnya, jadi kalau 3 mesh berarti 6,68, kemudian 5, 3,69, dan seterusnya. Ini nanti kita tuliskan dulu, gitu. Nanti kita tuliskan dulu dalam milimeter apa adanya, kemudian teman-teman lakukan log gitu ya, log terhadap ukuran dari aperturnya begitu. Jadi 6,68 dilogkan ke bawah, kemudian sudah, ini adalah nanti data yang akan kita plotkan menjadi sumbu X. Selanjutnya kita hitung fraksi massa kumulatif oversize-nya. Oversize-nya kita lihat ya dari sini. Ini nanti data ini berdasarkan data yang di sini. Plus 3.
plus 3 itu berarti yang oversize di 3 inch begitu. Yang oversize di 3 mesh. Apakah ada plus 3 di data ini? Kan tidak ada, begitu ya, Dek, kan tidak ada. Tidak ada plus 3 di sini sehingga fraksi massanya adalah 0. Begitu. Fraksi massanya adalah 0. Kemudian kita cari ukuran mesh yang plus 4. Ukuran plus 4 di sini dimulai terhenti di sini, terhenti di data nomor 1. Maka fraksi massanya adalah hanya data fraksi massa yang ada di nomor 1 yaitu 2,28. Begitu. Lanjut, kemudian dia menyajikan plus 8. Di sini kan selain plus 4, teman-teman juga bisa menyajikan plus 6 sebetulnya. Tetapi di data ini bisa Halo Bu. Oke, teman-teman, maaf ya agak unstable ini sinyalnya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk yang plus 28 deh ya, yang untuk yang plus 28 kita lihat dari data oversize dari plus 28 ini di sini data nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, data nomor 7, maka nanti persentase fraksi massanya dijumlah dari nomor 1 sampai nomor 7. Begitu seterusnya teman-teman nanti dari plus 3 sampai terakhir, kemudian nanti teman-teman buat grafiknya, yang mana X nanti adalah logaritma dari ukuran aperture, begitu. Sedangkan untuk fraksi kumulatifnya adalah fraksi yang kita hitung tadi ya. Jadi kalau plus 28 sampai ini, maka bisa jadi data untuk yang ada di sini, yang di bawah itu bisa jadi tidak 100% begitu ya, Di. Jadi tergantung dari penyajian data yang akan teman-teman buat. Jadi kalau semisal teman-teman berhenti di plus 48 ya nanti kumulatif oversize-nya adalah di 98,22 begitu. Nanti saya akan beri contoh untuk kasus soal yang ada di sini untuk penyajian laporan oversize. Nah, kalau seperti itu yang bisa saya sampaikan adalah bahwa jika kita gunakan grafik ini, baik itu logaritma kumulatif oversize atau grafik distribusi analisa Ayakan yang berdasarkan kepada rata-rata lebih relate lagi kalau misalnya nanti teman-teman akan ketemu grafik ini di industri. Karena apa? Biasanya di industri kan tidak hanya membutuhkan 3 atau 4 jenis screen, tetapi bisa 10, bisa 15 langsung jenis screen, sehingga
hasil dari distribusi ini tidak ditabelkan, gitu ya, tidak disajikan di dalam tabel, tetapi dia disajikan dalam grafik, gitu. Baik grafik antara fraksi massa dengan ukuran rata-rata partikel atau grafik antara fraksi kumulatifnya dengan logaritma dari ukuran aperturnya, begitu. Seperti itu, jadi ada tiga tipe untuk menyajikan laporan hasil screening di suatu proses pengayakan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, teman-teman, jadi nanti kita akan memilih, kita langsung masuk ke alatnya. Jadi ini adalah pengenalan seperti di sini untuk jenisnya, jadi berdasarkan dari grafik ya, dari gambar, kita nanti bisa bagi begitu, dia bisa bagi jenis operasi screen itu dari dua hal ini ya. Jadi nanti bisa asentrik. Jadi kalau dia asentrik, pergerakannya berputar dan horizontal. Tetapi ada juga yang nanti gerakannya hanya secara horizontal atau nanti vibrator. Jadi kalau vibrator itu nanti dia naik turun. Jadi kerja screen atau kerja ayakannya untuk dia nanti bergerak, ada yang nggak bergerak, teman-teman, ada yang stasioner, ada yang nanti bergerak. Nah, bergeraknya itu bisa horizontal saja, bisa sambil berputar, jadi bisa naik turun sampai horizontal begitu, atau ada juga yang naik turun aja, jadi vibrasi gara-gara ada gaya gesek, gaya getarnya dari motor tersebut. Untuk pergerakan, jadi di screen ada yang fix ya, ada yang stasioner, kemudian ada yang bergerak tadi. Fungsinya hanya untuk memudahkan begitu ya, jadi memudahkan agar partikel itu bergerak secara di dalam permukaan itu dia lebih ada kecepatan pergerakannya, sehingga kalau semisal dia itu nggak lolos gitu ya, dalam hal ini kalau semisal dia nggak undersize, dia oversize di ayakan itu, dia akan terjun ke bawah. Dia juga akan, pergerakan ini juga akan membantu distribusi padatan dari titik paling tinggi ke titik yang paling rendah. Hampir semua dari jenis screen ini nanti akan dipasang secara miring ya, teman-teman. Jadi secara mekanisnya saja, walaupun tidak digerakkan, dia secara gravitasi sudah bisa bergerak ke bawah. Cuma kalau enggak digerakkan, gitu ya, tidak digetarkan ini permukaan ayakannya, bisa jadi dia tidak terpisah secara optimal begitu. Jadi pergerakan yang di mata adalah untuk memaksimalkan terjadinya pemisahan yang ada di permukaan screen begitu ya. Nah, ini adalah jenis yang pertama, yaitu ayakan stasioner atau nanti padatannya nanti yang terjun bebas ke bawah dari atas ini ya, dari atas ini terjun ke bawah. Nah, bedanya ayakan stasioner sama grisis nanti hanya di profil atau bentukan dari ayakannya gitu. Nah, kita masuk dulu apa itu grizzlies. Jadi kalau grizzlies ini adalah salah satu jenis screen atau salah satu jenis ayakan yang berfungsi untuk memisahkan padatan-padatan yang ukurannya masih cenderung besar begitu. Nah, biasanya di stationary screen atau grizzlies ini dipakai setelah proses pengcrushing-an dari jaw crusher atau primary crusher gitu ya. Jadi dari jaw crusher, dari roll crusher, dari gyratory crusher itu biasanya outputan padatannya kan masih intermediate ya, dari coarse ke intermediate, jadi ukurannya masih terlalu gede sehingga kita akan ayak dengan menggunakan ukuran padatannya itu juga masih gede-gede begitu. Ukurannya masih besar-besar sehingga kapasitas dari 100 begitu ya sampai 150 ton per feet persegi dalam satu hari begitu. Jadi kapasitasnya lumayan cukup besar gitu ya.
Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian bedanya antara Grizzly sama Ayakan itu hanya ada di jenis, begitu ya, di jenis dari bentukan aperturnya atau bentukan media pengayaknya. Kalau Grizzly adalah seperti ini, dia nanti secara stasioner dia diam ya teman-teman, tetapi dia dibantu gaya getar di permukaannya, sehingga gaya getar itu tidak menggetarkan mesh-nya, tidak menggetarkan ayakannya, tetapi dia menggetarkan bendanya ini secara keseluruhan, sehingga proses perpindahan massa dari padatan dari titik paling atas ke bawah itu biar lebih lancar. Nah, kalau Grizzly itu pakai padatan memanjang pipa-pipa seperti ini, sedangkan kalau stationary screen itu seperti biasa, pakai mesh yang kawat kotaan itu, jadi hanya bedanya di situ, tetapi sama-sama kita pakai gaya stasioner, dia diam. Baik Grizzly dan stationary screen itu nanti dia diam, padatannya nanti yang mengalir ke bawah. Nah, untuk sudut, begitu ya, untuk sudut kemiringan baik Grizzly dan stationary screen itu kita di 60, begitu ya, di 60 derajat untuk sudutnya. Jadi sudut 60 kan berarti di sekian ya, sekian. Ini adalah untuk 60 derajat Celcius. Jadi dia lumayan curam, begitu ya teman-teman. Jadi lumayan curam dibandingkan nanti ada juga yang 15 deh. 15 begitu. Kalau 15 kan dia nggak terlalu curam ya, tidak terlalu curam begitu. Oke, ini derajat biasa. Jadi stationary dan Grizzly kita pakai besar-besar gini, tetapi dia sangat curam, sehingga kalau stasioner kita tidak lakukan gaya eksternal baik itu asentrik ataupun vibrasi, padatan ini nanti akan terjun ke bawah, nanti yang undersize akan turun ke bawah juga begitu. Itu untuk sudut di Grizzly dan stasioner ya di 60 derajat. Kemudian range dari mesh yang bisa dipakai adalah di sekitar 4 inch. 4 inch ini belum ada ukuran meshnya sampai 1/4 inch begitu. 1/4 inch itu di 1/4 inch di sini 3 mesh. Jadi yang awalnya tadi se-inch ya, atau bahkan 4 inch. 4 inch secara ukuran mesh belum ada ukurannya. Jadi dari belum terukur meshnya sampai ukuran 3 mesh saja. Jadi masih sangat besar ukuran dari partikel yang bisa kita pisahkan di Grizzly atau di ayakan stasioner. Oke, sebentar. Saya mungkin bisa menunjukkan ke cara kerja. Sinyal saya bagus, jadi biar bisa ke YouTube. Oke, kita cek dulu. Baik, teman-teman, ini kebetulan sinyal saya nggak begitu bagus. Nanti saya akan kasih link ya, kasih link untuk teman-teman untuk bisa melihat operasi Grizzly itu, nanti linknya di mana begitu. Coba sih, tapi kedetek
Saya ambil ternyata ya. Saya ulangi. Jadi ini adalah proses dari Grizzlies kemarin yang tadi yang kita bahas. Nah, permukaan dari Grizzlies ini akan bergetar begitu karena ada gaya getar yang diberikan. Nah, karena dia bergetar maka proses kan ini miring ya, bidangnya miring begitu. Jadi padatan dari atas itu nanti akan turun secara gravitasi ke bawah sini dan yang oversize akan mengalir ke sini. Di sini nanti sudah ada kantong untuk oversize-nya. Sedangkan yang undersize itu nanti turun di antara sela-sela dari Grizzlies ini. Begitu teman-teman. Jadi nanti karena tadi ya ukuran ayakannya hanya di 4 inch sampai 1/4 inch, jadi jaraknya masih sangat sangat lebar antara satu plat dengan plat yang lain itu jaraknya masih terlalu lebar karena memang untuk usaha ikhtiar untuk tunggu ya. Nah, karena memang untuk Grizzlies ini efisiensinya hanya untuk memisahkan ukuran padatan yang masih cenderung besar seperti itu, sehingga jarak apertur Grizzlies ini masih lebar begitu. Jadi teman-teman, ini adalah Grizzlies dan bedanya dengan vibrating screen itu nanti di stationary hanya di bentuknya. Jadi kalau ini kan dia panjang ya pakai plat. Kalau stationary screen itu nanti dia pakai kawat seperti ayakan teh pada umumnya begitu. Stationary screen ada nggak ya? Coba saya ceknya dulu. Kalau screen di sini di apa namanya YouTube tuh memang sedikit lebih nggak teman-teman, saya cek dulu ya untuk itu. Nah ini mungkin ini yang bisa saya cek, tapi dia nggak bergerak begitu ya teman-teman. Untuk dirinya, jadi kalau untuk stationary screen, kalau Grizzlies tadi panjang-panjang, kalau screen nanti dia kotak-kotak gitu. Oke, dia nggak ya. Oke, nanti teman-teman bisa cek yang ini ya. Saya akan kasih ini ya daripada ini nunggu. Jadi agak ini apa namanya? Insya Allah caranya sama seperti itu. Jadi dia miring, kemudian secara gravitasi nanti dia turun, kemudian vibrasi akan memaksimalkan proses pemisahan yang ukuran padatan yang lebih kecil itu bisa lebih turun begitu deh. Kalau Grizzlies satu pakai panjang-panjang begitu pipanya, tapi kalau stationary screen itu nanti kita pakai kawat yang dia berkotak-kotak gitu untuk permukaan pemisahannya. Seperti itu untuk stationary sama Grizzlies. Jadi dia tidak bergerak sama sekali. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah baru, nah ini loh, stationary Grizzlies itu nanti kawatnya kayak gini gitu, sama persis dengan ayakan girasi ini. Kalau ayakan girasi ini nanti dia apa namanya yang membedakan antara Grizzlies sama girating screen ini adalah di sudut kemiringan ayakannya. Jadi di sudut kemiringannya dia lebih tidak curam begitu ya, dia ada di 30 sampai 16 derajat sampai 30 derajat. Kalau di sini tadi kan 60 ya, 60 sangat miring sekali begitu. Tapi kalau di sini di 16 derajat sampai di 30 derajat terhadap sudut horizontal. Nah, kemudian dari sisi kecepatan girasinya ada di 600 sampai 1800 rpm. Kemudian ukuran ayakannya persegi panjang gitu ya, persegi panjang dengan ukuran mulai dari 6 feet persegi sampai di 70 feet persegi. Jadi 6 sampai 70 feet persegi. Nah,
Oke, maaf ya. Saya ulangi. Jadi kalau misal kita di krisis tadi atau pakai stationary screen, dia kan kita pakai kemudian turun karena dia miring di 60 gitu ya, 60 derajat, dia turun ke bawah sambil hasilnya undersize-nya itu nanti dia turun ke bawah. Nanti di sini kita sudah siapkan gitu, kita sudah siapkan suatu kantong begitu untuk menyimpan yang undersize. Kemudian yang oversize dia nanti kita juga taruh di suatu wadah tertentu begitu untuk grease list. Nah, kalau di sini girating screen itu kita bisa pakai dua begitu deh, dua jenis ayakan, atau kita bisa seleksi menjadi dua hasil yang kita inginkan gitu. Kalau di girating screen karena ada dua begitu ya, ada dua jenis ayakan, jadi ada yang oversize, ada yang oversize begitu. Jadi kan nanti di sini ada dua, di sini ada screen pertama nih, screen nomor 1, di sini nanti ada screen nomor 2. Nah, screen ini nanti berfungsi untuk, karena ini kebetulan gambar yang di sini antara screen nomor 1 sama screen nomor 2 ini nanti ukuran meshnya spesifik. Girating screen yang contoh yang ada di gambar ini ingin mengisolasi ukuran padatan tertentu begitu, karena atas bawah ini nanti meshnya sama jadi dia nggak bakalan ada yang undersize ke bawah lagi begitu, nggak ada yang undersize ke bawah lagi. Nah, di sini di upper screen ini nanti kan karena fitnya masuk dari atas gitu ya, dari atas kemudian dia akan masuk ke sini, maka akan ada beberapa padatan yang nggak lolos di upper screen gitu, atau screen yang nomor 2, sehingga dia nanti lolos ke bawah begitu deh. Jadi ada dua lubang begitu, ada dua lubang yang nanti kemudian akan memisahkan secara benar begitu ya. Yang di bawah karena sudah lolos screen dan kita pakai dua screen yang ukurannya sama, sehingga betul-betul memaksimalkan gitu ya, betul-betul mengatur begitu bahwa ukuran yang ada di onsize inilah yang akan kita nanti kita pakai gitu ya, kita gunakan. Jadi dia akan terbuang ke fines ini begitu. Nah, yang undersize ini nanti akan masuk ke, ataupun yang kita nggak inginkan gitu ya, nggak di girating screen ini inginkan gitu. Jadi untuk kelebihan dari ayakan girasi ini adalah dia lebih kepada kita bisa seleksi gitu ya, kita bisa seleksi produk apa saja itu yang kita inginkan itu ada di mesh berapa begitu. Jadi onsize-nya yang akan kita pakai begitu deh, yang kita bisa keluarkan. Sedangkan oversize dan undersize atau ukuran yang di luar yang kita inginkan, kita bisa keluarkan di satu pipa yang berbeda begitu. Jadi girating screen biasanya dipakai untuk kan harus seragam gitu ukuran padatannya gitu ya, ukuran padatannya harus seragam, maka dia pakai girating screen biasanya digunakan itu. Nah, karena ukuran dari fit gitu ya, ukuran dari umpan di girating screen itu biasanya cukup halus, jadi dari intermediate atau bahkan fine atau bahkan ultra fine begitu, maka memang dari sisi kapasitas girating screen ini lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan stationary screen yang tadi begitu. Itu untuk tipe ayakan yang kedua, yaitu ayakan girasi dan reciprocating screen. Nah, sama deh kalau untuk ayakan girasi sama reciprocating screen ini miringnya lebih kecil juga, jadi dia lebih. Nah, kalau di sini malah 3 begitu ya, 3. Kalau yang di sini undersize-nya yang dipakai untuk si reciprocating screen ini, undersize-nya yang dipakai, oversize-nya kemudian nanti kita bisa kembalikan ke size redaktor lagi
begitu. Jadi yang undersize ini di sini ada kalau reciprocating di sini ada bola-bola, jadi seperti hal yang ball mill. Kalau reciprocating screen ini ada bola-bola pembersih sebutannya cleaner ball yang nanti fungsinya untuk memastikan atau melakukan tambahan pengecilan ukuran padatan begitu. Jadi kan kalau yang di undersize di on size bagian area sini yang on size itu menuju ke undersize itu kan harus lewatin screen yang ada di bawahnya ya, Dik. Nah, ball cleaner ini nanti sama halnya dengan ball mill. Jadi dia akan sambil dia memaksimalkan pemisahan yang ada di sini, dia juga bisa mengecilkan ukuran padatan yang menjadi on size begitu. Jadi ada beberapa begitu ya, karena dia nggak terlalu miring begitu, Dik. Jadi karena bendanya nggak terlalu miring, si screen itu tidak terlalu miring, maka undersize yang di sini itu kan kadang-kadang terjebak di dalam benda yang paling tinggi gitu ya, paling tinggi sudutnya dia terjebak di sini. Sedangkan kalau yang di sini kan insya Allah dia bakal bisa langsung turun begitu. Tetapi yang di sini dia harus butuh gaya tambahan atau faktor tambahan yang nanti setidaknya padatan yang tertahan, yang sudah undersize sebetulnya tertahan untuk bisa turun ke bawah. Jadi partikel undersize itu turun dengan adanya bantuan ball cleaner ini. Nah, selain itu ball cleaner juga berfungsi untuk mengecilkan ukuran yang dari undersize yang ukuran yang di sini. Jadi kan dia lolos di sini ya. Tapi kan ya ampun untuk speknya itu agak kurang sedikit lagi. Nah, karena ball cleaner ini akan bertumbukan satu sama lain, akan mengakibatkan partikel yang semula dia oversize di screen yang kedua begitu ya, dia nanti akan menjadi undersize di screen yang kedua karena terbentur antara bola cleaner begitu. Bedanya reciprocating screen sama giratory screen adalah di situ ya, Dik. Jadi di giratory juga ada ball cleaner. Nah, ball cleaner fungsinya sama seperti yang di reciprocating tadi. Kalau di sini fine size on size-nya yang nanti kemudian kita akan keluarkan. Sama halnya untuk di reciprocating. Kalau di reciprocating miringnya malah paling landai begitu ya, paling landai di 5 derajat. Kalau yang di reciprocating itu nanti kita masih di 16 sampai di 30, jadi masih lebih miring. Jadi untuk kebutuhan energinya masih lebih hemat gitu ya, lebih hemat dibandingkan yang reciprocating karena nanti di sini gaya motornya akan jauh lebih tinggi begitu deh, karena dia miringnya tidak terlalu curam begitu dari sisi pengoperasiannya. Itu selanjutnya adalah vibrating screen. Nah, vibrating screen ini kecepatan getarnya di 1.800 sampai 3.600. Kalau yang tadi kecepatan getarnya di 600 sampai 800. Nah, semakin ke sini nanti kapasitas ini memang akan kapasitasnya gede banget. Jadi semua industri yang sifatnya memang handling padatan begitu ya, kita nanti sering pakai adalah vibrating screen. Vibrating screen ini sering teman-teman akan jumpai di industri pembuatan beton, teman-teman. Jadi di dekat Jogja kan banyak ya dia untuk yang tambang pasir begitu kan, ada batu-batuan, ada yang kerikil, ada yang sampai pasir bulir, ada yang kemudian pasir halus. Nah, itu akan ada vibrating screen. Alhamdulillah ada vibrating screen di pabrik tambang pasir itu begitu. Karena vibrating screen ini dia memang memiliki kapasitas paling besar begitu ya, karena luas area atau luas penumpang dari umpan itu juga besar begitu. Nah, dari sisi kemiringan dia mulai dari 0 derajat sampai 45 derajat. Jadi tidak terlalu curam ya, seperti yang di Chrysalis tadi. Vibrating screen bisa kita susun sedemikian rupa, bisa 2 lapis atau 3 lapis. Nanti kita bisa getarkan, kita getarkan saja, ini seperti kayak gaya ayakan yang ada di lab begitu. Kalau di lab kan kita punya wadahnya, kemudian kita geserkan
ke depan belakang ya, jadi kanan kiri, maksud saya horizontal begitu, nanti dia turun, kalau semisal ada size lagi ya turun lagi, ada size lagi ya turun lagi, begitu sampai selesai, sampai ukuran yang kita inginkan. Nah, vibrating screen itu adalah skala besar dari screen yang ada di lab, begitu teman-teman. Nanti linknya saya share ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah adalah screen yang kapasitasnya paling kecil, begitu ya. Screen yang kapasitasnya paling kecil ini disebut dengan trommels. Jadi trommels dia apa namanya tersusun screen-nya kan, kalau dari depan-depan itu kan dia plat begitu ya teman-teman, plat, kemudian di sini juga plat, kemudian di grizzlies pula. Kalau grizzlies dia tunggal, jadi cuma satu lolos begitu. Tetapi kalau yang di girating dan vibrating screen itu nanti kan dia plat terus lolos terus gitu, jadi ada beberapa layer dan sifatnya plat memanjang, persegi panjang begitu. Tetapi kalau trommels ini screen yang sifatnya dia tabung begitu deh, jadi tabung. Semakin dalam tabung gitu ya, semakin dalam ukuran tabung dia memiliki lubang screen aperture yang lebih lebar gitu ya. Semakin keluar dia semakin, jadi ini semakin keluar nih dia akan semakin lebih kecil, semakin lebih halus begitu. Oke, nah ini adalah kapasitasnya, karena memang bisa teman-teman lihat trommels ini kan umpannya nanti masuk dari sana dan kita akan putar begitu, diputar-putar saja sampai diberhentikan begitu. Nanti dilepas satu-satu begitu, dia dilepas satu-satu. Oh, nanti yang lepas dari paling luar berarti nanti dia yang paling halus. Kemudian dilepas lagi layar kedua, nanti agak lebih kasar lagi. Nanti yang paling dalam itu adalah nanti batuan dengan partikel yang paling gede gitu ya, yang paling gede. Gitu. Nah, karena terbatasi begitu untuk kapasitas putarnya, maka trommels memang dia memiliki kapasitas screen yang paling kecil dibandingkan teman-temannya, gitu ya, dibandingkan dengan teman-temannya. Dari sisi grizzlies, ayakan stasioner dan girating atau reciprocating screen ini dia akan memiliki hampir mirip begitu ya untuk dari kapasitas ayakannya begitu teman-teman. Jadi sekitar 1 hingga 8 ton per feet persegi per hari begitu ya, per feet persegi per hari. Jadi yang paling kecil di trommels, yang moderat begitu ya, yang moderat itu grizzlies, ayakan stasioner dan girating screen. Kemudian untuk yang paling besar adalah ayakan getar atau vibrating screen. Dia sampai di 20 ton per feet persegi per jam gitu ya, per hari maksud saya. Seperti itu untuk jenis ayakan. Nah, ini adalah grafik atau ya tabel gitu ya, tabel hubungan antara screen yang bisa kita gunakan begitu teman-teman, dibandingkan gitu ya, dilihat dengan ukuran dari umpannya begitu, ukuran dari umpan dan ukuran nanti outputan dari produk yang kita inginkan begitu deh. Nah, tabel ini dengan tabel kita yang di size redaktor mes itu loh deh. Saya bukakan dulu untuk sebentar ya, di sini di file minggu lalu begitu ya, file minggu lalu kita punya hubungan antara pemilihan dengan jok raser ya, dipakai jok raser, semisal jok raser itu dia bisa 10 pangkat 6
mikrometer gitu ya, 10 pangkat 6 mikrometer atau mungkin 100 10 pangkat 6 mikrometer sekitar 1000 orang ya, 10 pangkat 4 mikrometer, 10 pangkat 4 lagi sebentar saya ulangi lagi. Oke, jadi ini geocruiser secara operasional dia bisa melakukan perubahan ukuran partikel padatan di sini sekitar ini 5 ya, 5 kali 10 pangkat 3 mikrometer. Berarti kan 55 mm begitu teman-teman. Jadi yang awalnya gede banget sekitaran 10 meter, teman-teman bisa kecilkan sampai 55 mm di geocruiser. Nah, setelah dari geocruiser kita bisa pakai screen apa begitu. Nah, itu disajikan pada tabel yang ini gitu ya, pada tabel yang ini. Jadi tadi dari 1000 mm dari 10 pangkat 6 mikron menjadi 5 kali 10 pangkat 3 mikron. Nah, 5 kali 10 pangkat 3 mikron begitu ya, ini nanti lima itu sini deh, sekitar sini ya, misal 5 mm, maka outputan dari geocruiser teman-teman masih gitu ya, masih punya limitasi pemilihan screen. Jadi teman-teman bisa pakai rod Grizzlies atau rod deck screen atau revolving screen, trommel dan scrubber tergantung dari kapasitasnya gitu ya. Jadi hanya bisa pakai ini rod deck screen atau rod Grizzlies atau revolving screen trommels atau revolving screen scrubber gitu. Jadi cuma punya pilihan data yang di sini. Tetapi kalau sudah masuk proses kerja di sini 10 pangkat 3 mikron, berarti dari 1 mm sampai 0,01 mm begitu. Jadi ukurannya lebih fine lagi. Nah, kalau ukurannya lebih fine di 1 mm sampai 0,01 begitu, atau sampai ke lebih kecil lagi sampai 0,00, banyak variasi atau pilihan dari screen, tergantung nanti teman-teman mau pilih yang mana. Karena nanti kita lihat juga perbandingan dari harganya begitu ya. Vibrating screen nanti berapa, oscillating screen itu berapa, kemudian centrifugal screen itu nanti seperti apa begitu teman-teman. Jadi data ini lebih bisa, gitu saya harap bisa menjadikan pelengkap dari grafik yang terkait dengan size reduktor tadi. Jadi semakin gede atau semakin besar cara kerja fungsi kerjanya, biasanya kita akan pakai Grizzlies dulu di awal, kemudian jadi dari geocruiser urutannya, kalau dari besar banget ke fine size itu nanti dari geocruiser kemudian dipakai
bisnis, kemudian dipakai ball mill, kemudian baru digunakan statistik atau mungkin vibrating screen biasa begitu teman-teman. Ini baru nanti masuk ke alat proses begitu teman-teman. Jadi susunan antara sensor adaptor dengan screen, kemudian sensor adaptor yang kedua, kemudian screen yang kedua itu memang biasanya terintegrasi gitu ya. Jadi tidak langsung gitu deh, tidak langsung antara jok raser gitu ya, tidak langsung dari, karena apa? Sekali lagi efisiensi pengganti jok raser ballnya itu kan kemarin efisiensi energinya memang boros, dan itu oke. Jadi tadi yang sebelum saya mati tadi adalah ini apa namanya? Saya menjelaskan bahwa kalau oke, jadi kita tambahkan screen dulu itu untuk memaksimalkan pemisahan yang ada di step jok raser ini. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai grease list dulu deh, itu nanti oversize-nya tidak akan terhandle dengan baik. Sehingga nanti kalau misalnya kita langsung dari jok raser ke ball mill, walaupun itu kok lebih ekonomis begitu ya, screen-nya cuma satu di bawah setelah di ball mill. Ini nanti nggak akan maksimal kinerja dari ball mill, karena kan ball mill juga memiliki limitasi tadi ukuran partikel ya. Ukuran partikel ball mill kan hanya bisa di intermediate sampai fine. Sedangkan kalau jok raser itu dari core sampai intermediate begitu. Nah, karena efisiensi penghancuran itu kan tidak maksimal begitu memang di size adaptor, sehingga kalau semisal kita nggak kasih screen dulu setelah primary crushing gitu ya, primary crusher itu nanti akan berdampak kepada bisa jadi ukuran yang coarse ini itu masih muncul, atau ukuran coarse ini masih masuk begitu, masih masuk ke ukuran secondary crusher-nya, sehingga nanti malah lebih cepat rusak ball mill-nya, kemudian efisiensi yang lain juga nanti akan berdampak, sehingga nanti malah produk yang kita inginkan nanti juga nggak maksimal begitu. Sehingga kita harus pakai screen dulu setelah primary crusher agar oversize-nya itu kita bisa kembalikan begitu. Oversize-nya kita bisa recycle, bisa kita masukkan lagi ke primary crusher agar yang oversize itu bisa lolos dulu deh di screen ini di primary screen, kemudian baru ke secondary size adaptor. Ini nanti juga harus ditambahkan secondary screen begitu. Seperti itu terus untuk memaksimalkan memang outputan produk yang kita inginkan itu banyak dan betul begitu kualitasnya begitu teman-teman. Nah, itu sedikit tambahan dari screening dan proses size adaptor yang memang
dia tidak bisa dipisahkan begitu ya, session daktor sama screen begitu. Jadi kalau kita pasang screen, jadi ingat-ingat besok teman-teman 2018 di sini kalau sudah besok kebetulan pakai benda padat untuk TA, tidak hanya mendesain cursor atau mendesain ball mill-nya saja ya, tetapi teman-teman juga harus mendesain screen-nya untuk memaksimalkan padatan itu, ukuran partikelnya memang sesuai yang kita inginkan gitu. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di screen. Ini adalah untuk kapasitas neraca massa. Insya Allah untuk neraca massa di screen cukup mudah begitu Dik. Jadi kalau semisal kita punya nih F-nya adalah 100 kg per jam. Ternyata teman-teman mendapati undersize ini adalah 50 kg per jam, maka otomatis oversize-nya adalah di sini FB, di sini F, dan di sini FD-nya nanti ditanya. Maka seperti halnya di ATK dulu ya, bahwa F in gitu ya, atau F in di sini F in sama dengan F out. Jadi kekekalan massa, kekekalan massa yang masuk sama dengan yang keluar. F in itu adalah yang fit, kemudian out adalah oversize dan undersize. Begitu, sehingga kita bisa hitung untuk neraca massa, laju alir massanya oversize itu berapa, tinggal pengurangan begitu ya, pengurangan dari laju alir umpannya dengan laju alir undersize-nya begitu. Cukup sederhana teman-teman untuk di neraca massa di screen. Hanya yang untuk kompetensi tambahan yang mungkin saya minta teman-teman lebih paham adalah membuat yang tadi, membuat pelaporan yang mulai dari tabel ke grafik antara rata-rata massa dengan fraksi massa, dan grafik yang ketiga antara log ukuran apertur dengan kumulatif fraksi massa begitu. Nah, ini untuk NM di screen. Kemudian sekarang untuk masih ada waktu beberapa menit ya. Saya ingin menjelaskan cara kerja begitu ya, cara kerja untuk membuat pelaporan gitu jika semisal kita punya sesuatu kasus gitu ya, punya kasus screen gitu teman-teman. Ini saya sudah Oke. Di sini copy. Gitu. Masih ada 4 menit ya. Nah, di sini saya akan tambahkan soal di sini teman-teman. Buatlah laporan gitu ya. Contohnya buatlah laporan hasil ayakan jika 15.000 kg per jam batuan kapur dengan aneka ukuran masuk ke vibrating screen berlapis 6. Susunlah paralel gitu ya, disusun secara paralel, maksudnya begitu lolos yang pertama masuk kedua masuk ketiga gitu ya, disusun secara paralel dengan ukuran mesh berturut-turut 5, 10, 20, 35, 60 dan 100. Nah, ini teman-teman tulis dulu untuk data yang diketahui. Ini nomor ukuran mesh ini 10, 5, 10, kemudian 20, kemudian 35, kemudian 60, kemudian 100 begitu. Lalu kemudian jika dihasilkan ayakan ini dalam F ya, laju alir massa oversize di 5 mesh begitu, oversize di 5 mesh berarti di sini oversize dari 5 mesh adalah 45 kg. Kemudian on size di 10 mesh, berarti min 5 plus 10 begitu ya. Min 5 plus 10 adalah 555. Oke, ini harus saya apostrofkan dulu di soal ini. Oke, F2. Oke. Itu. Kemudian 20
200 kg per jam on size di 20 mes, berarti min 10 plus 20. Di sini adalah 200 kg. Kemudian on size di 35, min 20 plus 35. Min 20 plus 35 di sini. Di sini adalah tadi min 10 plus 20 ya. Yang on size di 35 adalah 7.500. Kemudian 2.000 on size di 60. On size di 60 berarti min 35 plus 60. Di situ adalah 1.500 ya. Lalu kemudian 2.000 ya, 2.000. Kemudian 1.500-nya yang di on size 100 mes begitu. On size 100 mes berarti ini min 60 plus 100. Oke, nah di sini teman-teman kita punya 6 layer begitu ya, 6 layer. Sedangkan untuk di sini yang kita ketahui jumlah total dari laju alir massa yang disajikan di data itu baru 11.800. Nah, yang di 11.800 ini maka kita perlu satu data lagi begitu ya. Di sini yang diketahui yang 45 kg hingga 1.500 kg per jam itu sudah sesuai dengan kodrat. Kalau misal kita pakai mesh dengan lapisan sekian begitu. Tetapi ada satu parameter lagi yang belum ditampilkan di situ adalah undersize di 100 mesh begitu ya. Jadi kalau semisal laporan ayakan itu lengkap begitu teman-teman. Jadi laporan ayakan itu lengkap, maka dia akan mendeskripsikan karena step mesh yang paling besar adalah 5 mesh ya, 5 mesh. 5 mesh itu harus oversize begitu teman-teman. Jadi data itu dimulai dari oversize yang paling tinggi sampai undersize yang paling rendah. Jadi kan di sini sampai 100 mesh. Jadi 100 mesh itu seharusnya ada data undersize-nya 100 mesh itu berapa begitu. Karena jelaskan ya bahwa ternyata oversize 5 mesh kita tahu, kemudian on size di 10 mesh tahu, kemudian on size di 20 tahu, 35 tahu, kemudian 60 dan 100 tahu, maka di sini kita membutuhkan data undersize di 100 mesh begitu ya, undersize di 100 mesh. Sehingga selisih 15.000 dikurangi 11.800 dalam hal ini adalah 3.200, ini adalah menjadi jumlah yang undersize di 100 mesh begitu teman-teman. Di sini adalah ukuran mesh. Nah, ini adalah data atau laju alir massa dari penjabaran soal begitu ya, dari penjabaran soal. Nah, dari sini kita diminta untuk membuat data laporan ayakan tadi seperti yang ada di sebelumnya. Nah, kita cek dulu apakah dia sudah 500 karena kalau untuk data ayakan ini nanti yang paling data ayakan itu yang didistribusikan atau yang ditampilkan adalah range ukuran mesh-nya dengan fraksi massa, bukan terhadap laju alir massa. Karena kan kalau fraksi massa yang dipakai berapapun nanti umpannya kalau berubah kan kita bisa menentukan begitu jumlahnya. Oh, kalau misal yang oversize itu, misalnya di sini kita buat dulu fraksi massa. Fraksi massa masih tahu rumusnya gimana bikin fraksi massa suatu zat dengan campuran terhadap campurannya. Caranya adalah semisal kita mau tahu fraksi massa yang oversize di 5 mesh, caranya seperti apa? Ada yang masih ingat caranya menghitung fraksi massa? Dibagi sama total umpan, Bu. Ya, betul. Jadi ini ya 45 kita bagi dengan total umpannya. Kita kunci karena nanti kita akan panggil itu terus. Itu
Nah, ini adalah fraksi massa, kita totalkan dulu. Kalau 1 berarti sudah betul. Oke, sudah betul ya. Di sini, teman-teman, kita kenapa kok mendeskripsikannya nanti tabelnya terhadap ukuran mesh dengan fraksi massa? Karena kalau kita menampilkan fraksi massa, berapapun nanti umpan itu kita tambahkan itu tuh nanti akan sama besarannya begitu. Jadi tidak akan, kalau data yang fraksi massa yang kita tampilkan, berapapun umpannya yang kita akan umpankan di dalam konfigurasi mesh yang seperti ini, nanti dia akan menyesuaikan begitu. Jadi kalau semisal 10.000, maka nanti yang ada di sini adalah 30. Begitu, di sini nanti menjadi 370, di sini menjadi 133 dan seterusnya. Begitu. Jadi nanti tinggal kita kalikan dengan fraksi massanya, tidak terhadap laju alir begitu ya. Oke, ini data yang pertama sudah selesai, begitu teman-teman. Jadi untuk laporan yang pertama adalah tabel laporan ngayakan. Ini teman-teman bisa buat seperti ini, nomor, ukuran mesh, dan fraksi massa ya. Dan fraksi massa. Ini kita harus copy dengan angka, gitu. Seperti ini adalah tabel yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang grafik ya, grafik hubungan. Ini tabel pengayakannya, laporan pengayakannya saya cut di bawah aja, karena nanti kita butuh lumayan cukup banyak di sini. Oke, untuk tabel yang pertama, yang tabel grafik ya, grafik tadi, hubungan X-nya adalah rata-rata ya, rata-rata untuk saya tulis di sini deh. Grafik yang pertama itu adalah hubungan antara ukuran partikel rata-rata versus fraksi massa. Nah, di sini maka teman-teman membutuhkan fraksi massanya sudah ada. Teman-teman membutuhkan ukuran rata-rata dari partikel ini. Nah, dari sini kita tahu kita butuh data tambahan begitu ya. Kita butuh data tambahan. Ini saya sudah isikan ini dari Taylor screen ya, yang ada di Brown tadi. Kita harus memasukkan data tambahannya. Tadi mulai dari berapa mesh-nya, 5 mesh, 5, 10, 20 begitu ya. Jadi kita harus ambil data 5, 10, 20 dan seterusnya tadi. Kita akan pilih aperture yang milimeter deh, karena kita akan ubah dia ke mikron ya. Jadi 3962, kemudian 1,651, kemudian 20 tadi 0,833, kemudian 60 0,246, 100 0,147. Ini harus kita buat lagi begitu. Ini adalah tabel kotak yang saya sudah lihat dari screen-nya. Ini kita butuh data tambahannya, kita taruh sini dulu. Nah, ini kita buat tabel lagi ukuran rata-rata partikel gitu ya, ukuran rata-rata partikel. Ini dalam milimeter dulu ya, dalam milimeter dulu. Nah, ukuran rata-rata partikel kita lihat dari pelaporan ukuran mesh-nya begitu. Karena dia 5 langsung saja begitu. Tapi kalau yang ada di range 5-10 ini kita rata-ratakan saja. Jadi dari 5 dan 10 ya, ini dan ini begitu. Kemudian di sini antara 10 dan 20. Kemudian di sini antara 20 dan 35. Kemudian di sini antara 35 sama 60 dan seterusnya. Saya tuliskan dulu. 60, 100. Dan di sini sama di sini. Oke. Gitu. Lalu kita buat ukuran rata partikel. Ini kita rubah ke mikron ya. Mikron tinggal kita kali dengan 1000. Begitu. Kita kalikan 1000. Oke, sudah. Nah, data grafik yang pertama kita tinggal buat ya. Ukuran yang di sini ini untuk X, ini sumbu X, X1, dan ini nanti adalah Y1. Gitu. Oke.
ini kita, oke, cukup. Nanti tabel untuk buat grafik yang kedua ada di sebelah ukuran partikel aja ya. Ini kita web text dulu biar lebih rapi. Oke. Oke, rata-rata partikelnya seperti ini. Nanti tinggal buat grafik ya, teman-teman. Insya Allah kalau di Excel mah udah ya, tinggal insert. Kemudian kita pakai scatter ya, teman-teman, pakai scatter. Bisa pilih salah satu. Kemudian diarahkan dulu grafiknya ke bagian bawah sini, jawabannya. Bentar. Terus select data. Select data, kita tambahkan dulu. Oke, ini malah jadi hitam ya di kalian ya, Dek. Oke, edit series coba. Ini series name-nya adalah hubungan antara rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa gitu, boleh. Nah, X-nya adalah data X tadi ukuran rata-rata dalam mikron, kemudian Y-nya adalah fraksi massa ya. Oke. Oh, ternyata dia bisa berubah sendiri gitu, amazing. Dah, terus habis itu kita oke kan. Bentar ya, tunggu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Udah deh, nanti ketemu grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita ke grafik yang kedua ya. Terakhir ini saya berburu mikir karena teman-teman udah mau Jumatan. Kalau udah di waktu WIT atau WIT nggak apa-apa, live dulu aja, nanti chat di saya, Bu, saya udah mau adzan gitu, bisa chat ya. Grafik hubungan antara logaritma apertur versus fraksi kumulatif. Oke. Nah, untuk grafik yang kedua, ini kita sedikit modifikasi begitu teman-teman ya. Dari data yang awal kita kasih modifikasi dulu. Bentar, help-nya saya close dulu biar ke display. Nah, ini kita sedikit modifikasi. Ini nomor, kemudian ini mesh-nya saja begitu teman-teman. Mesh, kemudian log apertur ya, ukuran apertur dalam milimeter. Kemudian kita logkan ukuran apertur, kemudian ini baru kita tahu fraksi kumulatifnya. Nah, ini kan ada 5, 10, 35, 60, 100. Nah, nomor ini itu tergantung yang buat begitu ya. Dia tergantung teman-teman mau mendisplay apa saja yang oversize. Jadi yang nanti kita highlight ada yang oversize atau yang plus begitu ya, yang plus. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 kita pluskan saja yang ada 5, kemudian 10, kemudian oke, ini tuh harus di Excel tuh harus kasih ini biar dia jadi teks plus 10, kemudian plus 20, kemudian plus, semisal Bu, kalau semisal saya mau nggak urut boleh Bu, jadi dari 20 ke 60 boleh, nggak apa sih, habis itu plus 100 begitu. Nah, ini cuma habis itu kita tulis ukuran apertur adalah ukuran partikelnya ini 5, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 60, kemudian 100 begitu ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal logkan, karena log ukuran apertur kita logkan dari sini ke bawah. Nah, sekarang adalah fraksi kumulatif. Nah, plus 5 kalau yang di PPT kan 0 ya, karena kan dia min 5, dia undersize gitu, Dik. Jadi datanya langsung undersize. Nah, di sini ada oversize-nya. Maka fraksi kumulatifnya adalah 0,03 begitu. Kalau plus 10 ya berarti dari atas sampai plus 10 itu berhenti. Jadi data nomor 1 sama nomor 2. Data yang plus 20 berarti data nomor 1 sampai nomor 3 begitu. Nah, untuk 60 karena kita loncat ya, gitu, karena kita loncat, maka dari data nomor 1 sampai nomor 5 begitu.
Nah, untuk yang oversize di 100 berarti data nomor 1 sampai data nomor 6 gitu ya, data nomor 1 sampai data nomor 6 begitu karena dia plus 100. Nah, jadi fraksi kumulatif itu tidak selalu harus 100 begitu ya, Dek, akhirnya, dan di awalnya juga tidak mesti selalu 0 gitu karena tergantung oversize match yang terjadi di kasus begitu ya, terjadi di kasus. Nanti kalau semisal di sana ada oversize lagi di 115, nanti teman-teman bisa tambahkan juga ukuran aperture yang 115 begitu. Sudah deh, dari sini kita sudah punya fraksi kumulatif untuk Y2, kemudian lognya ini untuk X2. Jadi untuk X dan Y-nya. Untuk grafik nomor 2. Tinggal kita buat grafiknya. Nah, ini geser terakhir. Insya Allah dari saya. Dari sini. Ini karena langsung, jadi datanya harus kita hapus dulu. Remove masing-masing. Ini hubungan antara log aperture versus fraksi kumulatif ya, fraksi kumulatif. Kemudian X-nya adalah ini, lognya, kemudian Y-nya adalah fraksi kumulatifnya. Oke deh, seperti itu teman-teman. Data yang bisa teman-teman sajikan untuk pelaporan screening ya. Ada hanya tabel biasa sederhana, kita bikin grafik terhadap fraksi massa dan atau grafik terhadap log aperture. Begitu deh. Insya Allah minggu depan kita latihan lagi yang mungkin nanti lebih ke lebih ke variasi di SAS redaktor dengan di screen sekalian ya. Jadi contoh-contoh di SAS redaktor kemarin kan kita belum latihan banyak ya. Teman-teman masih saya kasih satu contoh soal untuk menghitung HP, tapi teman-teman sendiri belum menghitung secara latihan. Jadi insya Allah minggu depan kita fokus untuk melatih yang di screen dan di alat SAS redaktor. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Sambil saya buka gateway nih. Semoga internetnya lancar jaya. Oke. Besok Jumat itu kebetulan tanggal merah loh, Dik. Nggak apa-apa kalau mau ini, kuliah atau mau asinkron. Besok Jumat itu kebetulan kalian itu kelas C kayaknya. Ya, betul. Ini screening. QR code, coba teman-teman siap-siap ya untuk QR-nya, untuk QR code-nya. Oke, saya buka di CRI TYC6 sambil kalian presensi teman-teman. Kita tutup kalau misal belum ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Walaupun mungkin tanggal merah, tapi teman-teman kuliahnya di jam 6.45, insya Allah nggak apa-apa ya, Dek, masih pagi. Kalau misal kalian mau pergi kan, mestinya setelah kuliah saya dulu begitu. Kita tutup untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya terkait materi di screening ini. Dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, sekali lagi insyaallah kita ketemu lagi minggu depan ya. Bila bisa bilhaq fasabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Za. Silakan teman-teman, kalau yang sudah presensi bisa live, apalagi yang cowok-cowok ini buat siap-siap sholat Jumat. Ibu, maaf ingin bertanya. Iya, Nap.
Kemarin Ibu ada bilang di Google Classroom mengenai SIM izin KP itu ya, Bu. Bel. Itu belum ada buka di gateway-nya atau bagaimana ya, Bu? Eh, ini Nabila pakai yang FTI Gateway, yang Iya, VIN permohonan izin gitu deh. Terus nanti saya kayak approve dulu gitu, Bil. Kalau semisal sudah gitu. Gimana, Bil? di bagian Kenapa SIM KP-nya ya? bukan, Bu? Oh, di SIM presensi NKMD. Bentar, nanti ini teman saya ini ya, saya pindah website ya. Nanti kodenya bisa dilihat di chat bagi presensi. Yang ini loh, Dek. Bentar. Rencananya mau KP mulai kapan, Bil? Insya Allah bulan